Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Babul Bahrudin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teori sosial, khususnya mata kuliah teori sosial budaya. Setelah kemarin kita kontrak perpindahan, kita pada kali ini langsung pada materi pertama. Ayo kita simak pada video kali ini. Ya, tema pada kali ini yaitu teori sosial budaya dalam paradigma ilmu sosial. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas asal mula teori sosial itu bagaimana, dan juga kita akan belajar terkait dengan filsafat, karena teori sosial itu lahir dari filsafat ya, para filsuf atau hasil berpikir mencari sebuah kebenaran yang dilakukan oleh para filsuf. Baik kita pada mata kuliah ini seperti yang di kontrak perpilihan yang awal, kita akan membahas teori-teori sosial klasik, modern sampai postmodern seperti itu. Oke, awal kita sekarang mengerti dulu untuk memahami teori sosial budaya. Teori sosial itu lahir dari mana? Teori ataupun ilmu, semua ilmu pengetahuan dari berbagai bidang ya, ilmu sosial, sains dan apapun itu dilahirkan dari filsafat. Karena pada dasarnya filsafat itu mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah realitas, mencari sebuah makna. Jadi ilmu itu berasal dari logika. Logika itu adalah alat yang digunakan dalam berfilsafat, mencari sebuah kebenaran. Filsafat itu melahirkan sebuah teori. Tapi yang perlu kita pahami di sini ya, teori itu tidak bisa dijadikan dalil, teori sosial ya. Lain dengan sains, misalnya hukum gravitasi kan, misalnya ya, sains hukum gravitasi ketika buah jatuh dari ke bawah, itu hukum gravitasi itu dijadikan dalil. Tapi dalam teori sosial itu sifatnya probability, artinya benar saat ini bisa disanggah ataupun kebenarannya akan disanggah dengan penemuan atau teori-teori yang baru. Karena sifatnya teori itu juga akan berdasarkan di mana dia melakukan sebuah penelitian ya, kadang tidak berlaku juga atau memberikan variasi yang baru di tempat yang lain. Selanjutnya, filsafat itu sebenarnya lahir dari pergeseran mitos ke logos. Mitos ke logos artinya masyarakat pada saat itu, pada zaman Yunani kuno ya, tidak puas dengan jawaban yang berbau mitos, dan bergeser ke jawaban-jawaban yang rasional, yang masuk logika ataupun dapat dibuktikan dengan data ilmiah. Oleh sebab itu, logos itu adalah logis atau menyelesaikan masalah dengan rasio, logika ataupun akal sehat. Itu adalah awal mula teori sosial itu lahir. Makanya nanti ada beberapa tahap, yaitu teori-teori nantinya, teori klasik, modern, postmodern, itu lahir dari perkembangan keilmuan pada saat itu. Kalau kita mengacu pada mitos ya, mitos itu adalah jawaban-jawaban dongeng, intuisi ataupun legenda. Ya, jawaban-jawaban ketika mencari sesuatu, misalnya kesehatan ya, ini kenapa sakit. Jawaban-jawaban ini kadang berbau intuisi atau tidak dapat dipercaya, misalnya ini kena kutukan dan sebagainya, itu kan misalnya mitos. Ada juga kalau di barat dulu ada dewa-dewa, Thor dan sebagainya, itu adalah mitos. Begitu juga dengan saya contohkan kalau di Jawa Timur ya, legenda Nyai Roro Kidul misalnya. Banyak masyarakat yang mempercayai itu adalah mitos.
Kalau kita melihat bagaimana banyak orang meninggal setiap tahunnya dikaitkan dengan orang yang berbaju hijau misalnya, seperti itu ada kepercayaan-kepercayaan mitos. Walaupun di sini mitos itu adalah berarti tidak rasional, tidak universal. Misalnya Roro Kidul tadi itu kan tidak rasional dan juga tidak universal. Artinya berlaku di sini, di tempat yang lain tidak mempercayai hal itu, di negara lain tidak mempercayai hal itu. Artinya di sini kalau kita bisa analisis ya, Nyai Roro Kidul itu kalau meninggal tidak semua tiap tahun kalau kita data yang meninggal di pantai selatan itu yang berbaju hijau, itu kan tidak rasional seperti itu. Oke, ini selanjutnya yaitu kita harus mengenal dulu ya, mau tidak mau kalau kita belajar teori sosial harus mengerti ya filsafat, setidaknya bagaimana cara berpikir filsafat. Apa itu filsafat? Karena pada dasarnya teori itu dari kerangka berpikir, apa itu, bagaimana dan sebagainya. Itu kita mengenal dulu apa itu filsafat. Filsafat itu lahir ya dari bahasa Yunani, filosofia atau philia cinta, suka, gemar, dan juga sofia kearifan bijaksana. Dari sini berarti kita memahami bahwa filsafat itu adalah cinta, suka pada kebijaksanaannya, ya, kebijaksanaan. Yang perlu kita pahami di sini, bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah pas, seimbang. Misalnya seseorang yang tidak mempunyai uang sama sekali, terus ada yang meminta-minta, dia mengasihani, sebenarnya itu tidak pas sebenarnya ya, karena tidak bijaksana. Bijaksana itu ketika kita pas, kita punya, kita memberi, misalnya seperti itu. Kemudian filsafat dalam bahasa Inggris itu adalah filosofi, filos artinya cinta, sofi pengetahuan. Kalau di negara Arab itu disebut dengan hikmah. Hikmah. Kalau secara terminologis, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari secara sungguh-sungguh hakikat kebenaran sesuatu. Dari definisi ini kita memahami bahwa teori sosial itu lahir bagaimana seorang filsuf itu berpikir secara sungguh-sungguh untuk mencari sebuah kebenaran yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau teori-teori alam pada Yunani kuno pada saat itu ya, misalnya kenapa bumi itu bulat, alam semesta itu berbentuk bagaimana, misalnya siapa yang menciptakan manusia, kan mulai dari berpikir seperti itu, apa, bagaimana, di mana, dan bagaimana. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan, kemudian dimulai untuk mencari sebuah kebenaran. Makanya nanti filsafat itu ujung-ujungnya adalah mencari sebuah kebenaran. Makanya filsafat itu adalah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Misalnya kalau kita berbicara filsafat secara jauh nantinya. Selanjutnya tadi sudah memahami tentang filsafat. Sekarang dalam berfilsafat, teori sosial, teori-teori yang dihasilkan oleh para filsuf itu menggunakan alat filsafat ya. Alat filsafat itu ada 6: panca indera, akal atau logika, nurani, naluri, intuisi, dan imajinasi. Sedangkan para keilmuan barat ya, para pemikir atau filsuf barat ini umumnya menggunakan panca indera dan akal ataupun logika ya, rasional. Itu alat yang digunakan. Sedangkan para filsuf ataupun pemikir muslim juga sini juga menggunakan nurani, naluri, intuisi, dan imajinasi. Kadang untuk melihat sesuatu kan kadang para filsuf muslim juga tidak berbau yang kadang tidak masuk logika, seperti itu, misalnya seperti itu.
Makanya ada yang namanya intuisi, imajinasi. Eh, yang perlu kita pahami yang pertama yaitu panca indera ya. Kalau panca indera untuk melihat sebuah realitas, sebuah kebenaran, alat filsafat yang pertama panca indera itu adalah mengedepankan panca indera kita terkait dengan penglihatan, perasa, pendengaran, misalnya seperti itu. Jadi di sini berpandangan bahwa apa yang dilihat dengan panca indera itu adalah sebuah realitas. Kadang panca indera itu sebenarnya mudah tertipu. Misalnya ketika kita melihat wanita cantik ya, terus dia perhatian terhadap kita, kalau berdasarkan panca indera itu berarti dia itu mempunyai kasih sayang terhadap saya, misalnya cinta sama saya, misalnya seperti itu. Padahal di belakangnya dia punya maksud tertentu. Itu makanya panca indera yang mudah tertipu tadi menggunakan alat filsafat yang lain yaitu akal ataupun logika. Masa iya sih seperti itu? Yuk kita cari dulu sebenarnya seperti apa sih. Gak mungkin saat dia itu wanita yang cantik, ya saya hanya miskin, misalnya secara logika kita berpikir seperti itu. Dia mempunyai selera yang seperti apa dan sebagainya, ternyata dia mempunyai tujuan yang lain, misalnya seperti itu. Kadang-kadang panca indera itu mudah tertipu, makanya membutuhkan akal ataupun logika. Sedangkan yang ketiga, nurani. Nurani itu artinya adalah dia yang timbul karena perasaan, misalnya dia mengasihi anaknya, dia mempunyai rasa iba, misalnya seperti itu. Terus naluri itu sifatnya lahiriah, sudah dimiliki manusia. Misalnya seorang ibu seorang laki-laki mencintai seorang wanita, itu adalah sifatnya naluriah. Terus ada lagi yang memang tidak bisa dijelaskan ya, karena ini mungkin kedekatan dengan ada mempunyai jawaban di luar akal, di luar bawah alam sadar, misalnya seperti itu, ada sifatnya intuisi, jawaban-jawaban yang memang berada di bawah alam sadar. Kemudian ada namanya imajinasi. Imajinasi itulah kita yang digunakan para filsuf Islam. Misalnya saya contohkan adalah ketika kita mengimajinasikan surga, otomatis dengan ayat-ayat yang ada bahwa surga itu penuh dengan taman, bunga, kolam, susu, misalnya seperti itu, adalah kita itu seorang dengan alat filsafat imajinasi kita bisa mengimajinasikan, oh ternyata surga itu seperti itu. Berdasarkan ayat ini adalah kita berimajinasi. Itu dari 6 alat filsafat yang digunakan, tapi dalam filsuf barat, pemikir barat terkadang hanya mengutamakan yaitu panca indera, akal ataupun logika. Sedangkan nurani, naluri, intuisi, imajinasi lebih digunakan juga untuk oleh para teori-teori Timur Tengah ataupun teori Islam seperti itu. Oke, selanjutnya kita ya, setelah tadi mempelajari bahwa tahap-tahap perkembangan ilmu yaitu dari zaman Yunani, pada zaman Yunani, terus zaman kegelapan, zaman pencerahan, zaman modern hingga zaman postmodern, yang di situ perkembangan keilmuan ya, teori-teori yang dihasilkan. Kita mengenal di sini zaman Yunani dulu ya. Zaman Yunani itu ada dua kelompok mungkin ya pemikirannya. Yang pertama adalah filsuf alam dan juga pasca filsuf alam. Jadi kalau filsuf alam pada masa Yunani kuno itu, pada masa Yunani, di situ awalnya mereka para filsuf itu menghasilkan pemikiran atau teori-teori tentang alam semesta. Di situ bisa kita lihat bahwa seperti Thales itu yang mempunyai yang menganggap ataupun mempunyai pemikiran bahwa segalanya itu adalah
berasal dari air, alam semesta, bumi dan sebagainya. Itu pandangan dari Thales. Jadi unsur-unsur yang ada di bumi, misalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu kan merupakan di dalamnya ada air. Makanya menganggap bahwa semua unsur-unsur yang alam semesta itu adalah berasal dari air. Kemudian ada juga di sini Anaximenes, semua yang menganggap bahwa semuanya itu berasal dari sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas, dan air adalah termasuk sesuatu yang terbatas. Berarti sesuatu yang tidak terbatas itu seperti apa? Anaximenes, berarti bukan air di sini. Terus Anaximenes itu adalah asal dari segala sesuatu adalah uap. Ya. Dan juga di sini ada beberapa masih filsuf perubahan dari bahan dasar. Kalau tadi itu bahan dasar, di situ ada Parmenides, Heraklitus, Empedokles, Anaxagoras, Demokritus, Hippokrates. Itu adalah salah satu filsuf dari perubahan dari bahan dasar tadi. Kalau kita mengenal salah satunya, misalnya Heraklitus yang saya ceritakan, ini dikenal sebagai filsuf yang suka menyendiri. Sampai pemikirannya, ketika kita melihat diri sendiri, kita akan tahu banyak hal seperti itu. Kita akan tahu segalanya. Dengan melihat diri sendiri, kita akan mengetahui segalanya. Itu pemikiran dari Heraklitus. Dia dikenal sebagai filsuf yang menyendiri, ya, menganggap bahwa manusia itu adalah sebagai rusak. Makanya dia waktu kecil mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Setelah dia menyendiri, dia menjawab bahwa saya tahu segalanya. Dia menganggap bahwa dengan belajar pada diri, melihat dirinya sendiri, dia akan tahu segalanya, tahu banyak hal. Itu Heraklitus. Kalian baca sendiri nanti terkait dengan bagaimana banyak sekali pemikiran-pemikiran dari para filsuf itu yang kita bisa ambil pelajaran di situ. Kemudian di sini setelah para filsuf alam, ya, pemikir, kemudian ada Sokrates di sini yang memang bergeser, ya, dari filsuf alam pemikirannya, kemudian beralih dari kepada pemikiran-pemikiran tentang teori manusia. Kalau kita bisa melihat bahwa Sokrates itu adalah salah satu filsuf yang mendirikan pemikiran filsafat yang hadir pada saat yang lahir, yang berada pada saat sofisme, ya, komunitas ataupun kalangan sofisme yang menganggap bahwa tidak suka dengan adanya filsafat. Para filsafat itu dikatakan sebagai sesat. Jadi Sokrates itu lebih suka berkumpul dengan remaja-remaja ataupun anak-anak muda, sehingga Sokrates itu pada akhirnya itu dibunuh, kalau nggak salah minum racun, ya, gitu, ya. Dia karena pemikirannya tidak sesuai dengan sofisme pada saat itu. Dia dihukum mati karena ketidaksesuaian pemikirannya. Sofisme adalah bagaimana dia berpikir tentang segala sesuatu itu adalah lebih kepada dewa-dewa dan sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian ada Plato. Pemikiran Sokrates itu diturunkan kepada Plato. Plato mempunyai murid nanti Aristoteles. Nanti paradigma ilmu sosial akan mengacu pada turunan-turunan di sini modern, ya, Aristoteles, nanti terus René Descartes, Galileo. Ini yang menjadi paradigma berpikir. Kita akan mengacu pada mazhab itu. Lebih kalau itu nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tadi perkembangan keilmuan, ya, perkembangan filsafat, sekarang kita harus memahami paradigma, ya, paradigma teori sosial. Bagi kita harus memahami paradigma.
Paradigma itu diartikan sebagai pandangan kita dalam melihat dunia sosial. Menurut Thomas Kuhn adalah the structure of scientific revolution, pandangan yang mendasar tentang apa yang terjadi, yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan, ya dalam hal ini pengetahuan sosial, atau juga bisa dikatakan sebagai jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk melihat dunia sosial. Jadi untuk melihat dunia sosial itu baik dari fakta subjektif ataupun fakta objektif ya. Misalnya saja ketika kita melihat dalam paradigma keilmuan, misalnya terkait dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif, dulu kan melihat sebuah realitas itu menggunakan panca indera, misalnya positivistik, melihat sesuatu yang perlu dilihat dengan dibuktikan dengan data empirik misalnya, itu adalah sesuatu yang normal science, dianggap sebuah normal. Kemudian muncul itu anomali tentang perdebatan. Oh, tidak bisa, ada sesuatu yang memang tidak bisa dilihat dengan panca indera, misalnya sesuatu yang tersembunyi yang perlu menggunakan paradigma subjektif, misalnya interpretatif. Kemudian muncullah krisis di situ, krisis kepercayaan dan semua. Akhirnya ada revolusi akhirnya melahirkan paradigma baru, yaitu melihat sebuah kebenaran dengan fakta subjektif tadi. Paradigma 2 itu bisa jadi nanti akan masuk lagi menjadi posisi normal science, ada anomali lagi, krisis, revolusi, dan ada muncul lagi paradigma yang kedua, misalnya paradigma yang baru dan lain hal, misalnya sekarang mixed method dan sebagainya, seperti itu. Tadi sudah kita memahami paradigma. Jadi dari pemikiran yang menjadi pandangan kita untuk melihat dunia sosial, dalam paradigma ilmu sosial kita menggunakan 3 paradigma filsafat ilmu pengetahuan sosial, moral pandangan moral teologikal ya. Di sini kita akan menggunakan 3 ya, bisa dikatakan madhab Aristotelian yang mengacu pemikiran-pemikiran dari Aristoteles ya, ilmuwan itu. Terus ada Galilean, terus Cartesian. Kita dalam belajar teori sosial akan mengacu 3 madhab ini, tapi cenderung dua yaitu Cartesian dan Galilean dalam pemikirannya, karena dalam riset atau dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif perkembangan keilmuan itu mengacu pada Cartesian dan Galilean ini. René Descartes ini lebih kepada mengedepankan rasio, melihat realitas ataupun dunia sosial, melihat sebuah realitas itu dibangun berdasarkan rasio atau logika. Melihat sesuatu, apa yang dilihat belum tentu itu sebuah kebenaran, dalam hal ini adalah fakta subjektif. Berarti perlu dilakukan penafsiran interpretatif, apa yang dilihat itu belum tentu sebuah kebenaran. Lain dengan Galilean ini lebih mengedepankan realitas itu menggunakan panca indera tadi. Alat filsafat menggunakan panca indera, yaitu melihat sebuah realitas dari fakta objektif. Jadi segala sesuatu itu harus dibuktikan dengan data ilmiah. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu dikatakan sebuah realitas. Sains di sini kalau Galilei lebih kepada aliran positivistik ya, kalau dalam dikatakan sebagai aliran. Di sini berarti paradigma yang menurut Visser itu adalah positivistik. Kalau Galilean ini René Descartes ini lebih kepada rasionalitas, rasio ataupun menggunakan logika. Jadi segala sesuatu ada yang tersembunyi yang perlu dicari kebenarannya. Ini lebih kepada madhab
Cartesian ini aliran konstruktivistik ya, ataupun penelitian. Kalau dalam penelitian kualitatif, lihat sesuatu harus benar-benar mendalam, seperti itu individu yang dianalisis, sedangkan Galilean adalah lebih kepada struktur. Dari paradigma tadi ya, dari madhab itu, maka nanti untuk melihat teori sosial itu, untuk membedahnya, anatominya, bagian-bagian teori, kita harus tahu dari 15 anatomi ini, misalnya ya, dari konteks sosial, akhirnya teori konteks sosialnya seperti apa, pemikiran teori apa yang mempengaruhi. Jadi sebuah teori itu dipengaruhi oleh siapa. Jadi tugas kedepannya adalah melihat sebuah teori dari dibuktikan, dibedah dari 15 aspek ini ya. Latar belakang sosial filsufnya, teori apa, pertanyaan yang diajukan, preposisi yang ditawarkan, jenis realitas sosial tersembunyi ataupun nampak, kemudian lingkup realitas, kemudian aktor yang otonom atau tidak otonom, misalnya seperti itu, lokus realitas, penjelasan yang ditawarkan, asumsi tentang individu dan masyarakat, metodologi yang digunakan, kualitatif ataupun kuantitatif, unit analisis yang digunakan, bias keterpihakan, berada pada madhab apa. Madhab tadi itu Cartesian, Galilean, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis ya, dari sebuah teori, misalnya teorinya Auguste Comte, dilihat dari dibedah dari anatomi teori ini untuk tugas kedepannya, seperti itu. Demikian pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan ataupun menonton paradigma teori sosial pada pertemuan kali ini. Jadi kita belajar di sini ya, YouTube belajar berdialektika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, untuk mendukung keberlanjutan dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye.